Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ucapkan selamat datang ya buat adik-adik untuk mengikuti perkuliahan di blok kegawat daruratan dan traumatologi. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Fendi Dwi Martiono. Saya seorang spesialis anestesi dan juga saat ini sudah mendalami konsultan manajemen nyeri. Hari ini saya dipercayakan untuk membawakan materi tentang cardiopulmonary cerebral resuscitation. Seperti biasa ya adik-adik, sebelum memulai perkuliahan, mungkin bisa ketua bloknya memimpin doa terlebih dahulu supaya kita memperoleh berkah ya selama menjalani perkuliahan kali ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wasyirli amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mulai ya. Jadi materi kali ini mengenai cardiopulmonary cerebral resuscitation. Adapun mata kuliah ini dibawakan pada blok kegawat daruratan dan traumatologi, di mana blok ini memiliki 5 SKS yang dibawakan pada semester 7. Kebetulan saya sendiri adalah salah satu pengelola blok tersebut, di mana koordinator bloknya itu dipimpin oleh Profesor Dr. Andi Husni Tandra, dan saya sebagai sekretaris blok yang turut mengelola blok kegawat daruratan dan traumatologi. Adapun materi cardiopulmonary cerebral resuscitation ini dibawakan dengan durasi 1 kali 50 menit ya, 1 jam perkuliahan. Kemudian mengutip sedikit dari capaian mata kuliah pada RPS ya, diharapkan kalian ini mampu menguasai langkah-langkah manajemen terapi yang berkaitan dengan kegawat daruratan dan traumatologi sesuai dengan level SKDI ya, standar kompetensi dokter Indonesia, dengan mulai dari kriteria diagnosisnya ya, meliputi anamnese, pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang ya, penaktalaksanaan, pencegahan, komplikasi, dan rehab medik dalam rangka penanganan yang paripurna. Kemudian juga diharapkan kalian bisa mengelola informasi klinis ya, berkaitan dengan kegawat daruratan dan traumatologi. Jadi CPR sendiri sesuai dengan sistem kedokteran standar kompetensi dokter Indonesia, kardiorespiratory arrest ini tingkat kompetensinya adalah level 3B, kegawat daruratan ya, kegawat daruratan artinya kalian diharapkan mampu membuat diagnosis klinik ya, membuat terapi pendahuluan ya untuk menyelamatkan nyawa ya. Nanti kalian tentu saja tidak menyelesaikan sampai selesai ya keadaan ini, kalian nanti akan tindak lanjuti dengan melakukan proses rujukan ya. Kemudian dari tingkat keterampilan, di mana ini termasuk resusitasi pijat jantung luar ya, kompetensi 4A. Jadi kalian ini keterampilan yang harus kalian kuasai ya, begitu kalian lulus sebagai seorang dokter. Termasuk juga mengenai bantuan hidup dasar ya, dia masuk dalam kategori 4A. Jadi nanti kalau begitu kalian selesai di pendidikan preklinik, nanti begitu nanti di level klinik ya di rumah sakit, kalian perdalam lagi untuk memperlancar skill mengenai resusitasi jantung paru dan bantuan hidup dasar ini sendiri. Kemudian tujuan instruksional umumnya diharapkan kalian mampu ya mengenal gejala henti napas dan henti jantung beserta pelaksanaannya. Adapun tujuan instruksional khususnya kalian mampu mengenali gejala klinis ya, mengetahui penyebabnya, mengetahui prinsip dasar penanganan henti napas henti jantung, mengetahui
alur penanganannya, menjelaskan teknik penanganannya dengan baik, ya, mampu mengenal juga beberapa gangguan irama jantung yang mengancam jiwa beserta penanganannya, mampu menjelaskan beberapa obat emergensi yang digunakan ya pada penanganan, kemudian mampu melakukan rujukan perawatan pasca penanganan pasien henti napas dan henti jantung. Adapun sistem pembelajarannya ini dilakukan dengan metode perkuliahan dan diskusi ya, di mana juga ada video pembelajaran yang sebelumnya sudah kalian tonton sebelum kalian mengikuti perkuliahan ini. Kemudian untuk memperdalam masalah-masalah penyakitnya yang berkaitan dengan kegawat daruratan ini, ada diskusi dengan kelompok kecil yang dilakukan dengan metode problem based learning atau PBL ya, dan juga untuk mengasah keterampilan ya, kalian juga bisa akan mengikuti dengan metode pembelajaran Clinical Skill Lab atau CSL. Nah, pada CSL pula juga ada video pembelajaran terutama mengenai bagaimana melakukan resusitasi jantung paru dengan baik ya. Adapun metode penilaiannya pada blok kegawat daruratan dan traumatologi itu dengan mengambil nilai daripada nilai PBL, kemudian nilai CSL, kemudian nilai pada ujian final ya dengan metode computer based test. Selama pandemi ini pula proses pembelajaran kita lakukan dengan melalui daring ya, dengan media Zoom. Ya, ini kira-kira ada cerita pertama ini kasus ya, misalnya kalian ini seorang dokter jaga ini, ada seorang laki-laki ya 30 tahun masuk ke emergency dengan kesadaran menurun ya, mengorok ya, nadi radialisnya sulit diraba, kemudian akralnya dingin, kemudian frekuensi nafasnya sudah 30 kali per menit ya, tipe abdominal torakal, riwayat penyakit belum jelas nih, tiba-tiba datang dengan kesadaran menurun ya, kira-kira apa yang kita lakukan ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, jadi seperti ini ya. Pertama, kita lakukan adalah dengan initial assessment. Kita harus tahu ini penyebab kesadaran menurunnya apa ya. Dengan look, listen, and feel. Kenapa? Karena dari skenario tadi sepertinya ada ancaman ya. Ada ancaman yang bisa mengganggu terutama jalan napas atasnya ya, airway-nya. Jadi dengan look, listen, and feel kita perhatikan itu ya. Oh, ternyata tadi dari skenario ada mengorok. Oh, kalau ada mengorok berarti ada sumbatan akibat pangkal lidah jatuh ke belakang, ya. Sehingga metode yang kita lakukan adalah yang tanpa alat dengan head tilt, chin lift, dan jaw thrust atau biasa dikenal sebagai triple airway maneuver. Ya, kemudian bisa juga dengan pergunakan alat, yaitu dengan menggunakan alat oropharyngeal airway. Jadi pasang kita ya, pasang oropharyngeal airway. Jadi kalau ada kasus seperti itu, initial assessment-nya look, listen, and feel. Kemudian setelah itu lanjut ya, airway selesai, ya kita sudah bebaskan pangkal lidah jatuh ke belakang, sudah kita bebaskan, berikan oksigen ya. Kalau pasien-pasien seperti itu sebaiknya jangan berikan oksigen yang sedikit ya, kalau bisa NRM ya seperti nomor 3 atau dengan simple mask. Yang nomor 1 ini Venturi mask ya, ini jarang kita lihat ya. Kemudian pasang infus ya, selalu urutannya adalah airway, breathing, sirkulasi ya, karena pasien tadi tidak sadar tapi masih bernapas ya, masih bernapas. Kemudian ada kasus kedua ini, ada laki-laki umur 40 tahun, tiba-tiba kamu juga lagi duduk di situ di depan poliklinik ya, mungkin lagi nunggu pasien, tiba-tiba di depan kamu laki-laki ini jatuh ya. Pasien itu kejang, kemudian gasping. Nah, kalian mahasiswa saat itu apa yang kalian lakukan ya? Apa yang mesti kalian lakukan? Jadi saya perlihatkan video sedikit ya mengenai apa itu gasping. Karena ini kalau kita tidak bisa mengenali dengan baik, banyak kejadian-kejadian kita tidak bisa melakukan apa-apa atau bahkan mungkin di masyarakat tidak bisa mengenali, oh ternyata ini sudah henti napas. Ya, tadi kejang ya. Udah lihat cara bernafas pasien tersebut. Ya. Nah, inilah yang dikenal sebagai gasping ya, gasping. Beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan kasus seperti ini juga di ICU ya. Cerita perawat dia gasping, saya datang lihat
Kita perawat ya tiba-tiba muntah, gambaran monitor EKG tidak karuan, saya datang ternyata nafasnya begini. Ya sudah, kita putuskan untuk melakukan RJP. Ini gasping ya, perhatikan seperti ini, kenali tanda itu dengan baik. Nah, tindakan pertama apa nih? Ya, kita tolong aja, ya mumpung di rumah sakit, ya banyak perawat mungkin, ya minta tolong kita harus butuh bantuan orang lain. Ya, kemudian pasien berhenti bernapas akhirnya. Mau minta tolong sama siapa nih? Masa sama Avenger? Nggak mungkin dong, ya kan? Apalagi? Oh, mau sama Batman dan kawan-kawan, ya? Atau mungkin ada di antara kalian biasa nonton film Korea ini, saya juga nggak tahu judulnya apa ini. Jadi sebaiknya kita menghubungi apa? Code blue, ya, code blue. Jadi ini adalah suatu istilah kegawat daruratan di rumah sakit. Jadi kalau ada pasien-pasien dengan henti napas, henti jantung, biasanya secara otomatis sistem ini berjalan ya, dengan menggunakan metode code blue. Nah, pilihannya apa nih? Apakah DC shock, RJP, atau intubasi ya untuk keadaan begitu? Ya, karena kalian on-site melihat pasiennya, ya peralatan ini kan pasti tidak ada di dekat kalian. Jadi mau tidak mau, karena kalian mampu mengenali, oh ini kasus henti napas ini, henti jantung, berarti opsinya penanganannya adalah resusitasi jantung paru. Ya, jadi ini adalah modal dasar kalian yang betul-betul kalian harus kuasai dengan baik. Apa sih itu tim resusitasi Code Blue? Jadi kalau di rumah sakit tim resusitasi Code Blue itu seperti ini ya. Kalau ibarat kalau kita nonton Formula 1 nih, begitu mobilnya masuk ke pit stop, ibarat itu yang ganti ban, yang isi bensin, yang itu dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi betul-betul harus kompak. Harus kompak. Nah, umumnya yang berdiri di kepala ini adalah kalau bukan seorang kardiolog, adalah seorang dokter anestesi, ya, seorang dokter anestesi. Nah, itu seorang dokter umum yang cukup berpengalaman dan cukup tinggi jam terbangnya untuk menangani pasien ini bisa ya melakukan tindakan ini. Mana di sekelilingnya ini ada banyak tim yang membantu tentu saja karena mulai dari yang memasang infusnya, yang membantu mempersiapkan alat intubasi, ya, memasang monitor EKG ya untuk melihat apa kira-kira penyebab masalah jantungnya sehingga dia berhenti. Bagaimana kalau yang masih stall ini sebaiknya berikan adrenalin sesegera mungkin, baru kalian evaluasi, ya lakukan RJP saja, tidak ada alat DC shock yang bisa digunakan karena pasien sudah dalam kondisi asistol atau PA ya, sambil mengharap akan muncul irama, ya harapannya seperti. Nah di sini ada intubasi ya, begitu juga sebelumnya. Jadi kalau kalian bisa lakukan intubasi, ya tidak perlu lagi kalian lakukan RJP dengan perbandingan 30:2, ya. Begitu alat endotracheal tube terpasang, kompresi jalan sendiri, diteruskan. Tapi tentu saja ventilasinya tidak boleh hiperventilasi ya. Dia harus gentle istilahnya, ya. Maksimal 10 kali per menit, ya. Nah, ini ada tambahan sedikit, bagaimana kalau kegawat daruratan akibat opioid, ya, kemungkinan kalau keracunan, ya, apalagi kasus-kasus overdosis, ya, lihat apakah dia bernapas dengan normal atau tidak. Kalau dia bernapas dengan normal, kesannya, ya, berusaha tepuk, bangunkan pokoknya, ya, bangunkan sampai pertolongan yang lebih lanjut datang. Kemudian kalau ternyata pasien tersebut tidak bernapas, lakukan tindakan CPR. Di sini ada penjelasan mengenai naloxone. Naloxone itu antidotnya ya. Kalau orang overdosis opioid, overdosis narkoba ini, antidotnya adalah naloxone. Ini kalau sudah di pelayanan kesehatan ya, bawa ke rumah sakit, kalau dia
tidak bernapas, lihat apakah nadinya berdenyut atau tidak selama 10 detik. Kalau ternyata pasien tidak bernapas, tapi nadi karotisnya teraba dengan baik selama 10 detik, bantu nafasnya. Ya. Berarti pasien masih mengalami henti napas, belum henti jantung. Tapi kalau tidak teraba lagi, berarti pasien sudah dalam kondisi henti napas dan henti jantung. Kalau ada AED, gunakan AED, ya. Atau kita lakukan aja tindakan RJP sampai datang penolong, ya, baru dirujuk ke rumah sakit. Ini ada obat-obatan, tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi sirkulasi dan mempertahankan perfusi, ya, ada vasopresor seperti adrenalin, vasopresin, ya, anti aritmia, amiodaron, ya, lidocaine. Ini adrenalin, ya, ini sering digunakan pada kasus henti napas, henti jantung, ya, dia bekerja pada reseptor alfa dan beta, bersifat vasokonstriksi, ya, meningkatkan kerja miokard, ya, dosisnya adalah 1 mg intravena, diulang tiap 3 sampai 5 menit. Ya. Jadi satu ampul itu 1 cc, isinya 1 mg. Kemudian amiodaron, ya, digunakan untuk gangguan irama yang membandel, ya, tidak respon terhadap alat defibrilasi, diberikan, ya, dengan dosis awal 300, kemudian diikuti dengan 150 mg. Kemudian lidocaine, ya, kalau misalnya di daerah tidak ada amiodaron, ya bisa kalian pakai lidocaine, ya, karena adalah anestesi lokal, ini bisa digunakan juga sebagai obat anti aritmia dengan dosis antara 1 sampai 1,5 mg, namun perlu diingat bahwa dosis maksimalnya hanya 3 mg per kilogram berat. Dan, ya, karena takutnya adalah efek toksik daripada lidocaine kalau berlebihan. Kemudian ada SA, ini sudah tidak direkomendasikan lagi untuk kondisi PA atau sistol, ya, sehingga tidak ada lagi pada algoritma CLS. Tapi kalau kita menemukan kondisi sinus bradikardi yang berat, maka kita berikan dosis 0,5 mg intravena. Sinus bradikardi berarti itu bisa di bawah 50, ya. 40, 30 itu berbahaya. Jadi segera berikan sulfat atropin. Ini adalah rantainya, ya, inside hospital dan outside hospital. Pokoknya intinya adalah bagaimana defibrilasi sedini mungkin dan berusaha kita meningkatkan kualitas CPR kita, ya, itu sehingga tingkat keberhasilan menjadi lebih tinggi. Ini perawatan setelah cardiac arrest, ya, tentu saja dirawat di rumah sakit, ya, biasanya akan masuk ruangan ICU. Beberapa pasien mungkin masih dipertahankan dengan mesin ventilator dulu, ya, dengan terintubasi, ya, dilihat mungkin perlu beberapa keadaan biasanya diperlukan dengan penambahan obat-obatan inotrop atau vasopresor. Nah, bagaimana selama pandemi? Ya, tetap harus dilakukan, ya. Tadi sudah diberitahu, ya, jadi bisa dilakukan hands only compression, ya, jadi kompresi saja, ya, kita lakukan kompresi saja karena alat lakukan. Nah, kapan dihentikan? Kalau pasien sudah balik sirkulasinya, ya, return atau restore of spontaneous circulation, ROSC, atau sudah ada AED, kita berhenti dulu, lakukan kompresi. Oh, ternyata ada penolong yang lebih kompeten, atau penolongnya sudah capek, lokasinya tidak aman, ya. Ya, sebenarnya tidak ada batas waktu, ya. Kalau masih bisa dilanjutkan saja, seperti itu, ya. Itu saja dengan kondisi bahwa pasien ini tingkat keberhasilannya bila dia kembali ROSC, maka angka keberhasilan untuk hidup kembali itu jauh lebih besar, ya. Berbeda kalau misalnya kondisinya sudah berat, ya, tidak ada mungkin penyakit yang seperti kanker, itu agak susah. Mungkin ada yang belum jelas, adik-adik. Bisa kalian tanyakan. Oh ya, Anissa. Bisa, ya? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dengan Sambuk 110/2021-0131. Dok, saya izin bertanya, bagaimana teknik CPR selama masa pandemi? Tolong mohon dijelaskan ulang, Dok. Itu saja, Dok, pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, jadi memang di masa pandemi seperti ini kan kita sebagai tenaga medis juga ya tentu saja ada sisi ketakutan untuk tertular ya. Jadi memang bila kita menemukan kasus henti napas, henti jantung seperti tadi, ada yang sudah jelaskan pada PowerPoint tadi. Saya coba balik saja ya. Tadi dari gambar saja langsung. Ya. Jadi pertama ya minta tolong, kemudian lindungi diri kita, ya lindungi diri kita dengan masker yang adekuat. Ya kalau kamu mau nolong orang tapi kau merasa bahwa maskermu tidak bagus, ya jangan lakukan ya. Tapi kalau kamu maskernya bagus, ya mungkin lagi pasang pakai gaun mungkin dari pulang dari rumah sakit kan biasanya kan sekarang pakai gaun ya, kalian bisa lakukan pertolongan. Nah yang kedua adalah tutup wajah pasien dengan kain, ya tutup saja, baru perform hands only CPR. Lakukan saja dengan tangan saja. Tentu saja sambil minta tolong, ada orang lewat untuk tolong, ada panggil bantuan ya, entah dia menelpon rumah sakit ya sampai datang pertolongan yang lebih kompeten datang. Tentu saya sambil diinformasikan bahwa kita kan tidak tahu nih pasien yang ada di depan kita ini terkena COVID atau tidak. Bila kejadian itu di luar rumah sakit. Tapi kalau kejadian itu di dalam rumah sakit, tentu saja penolong jauh lebih siap ya. Mereka mempergunakan gaun level 3 ya, masker yang lebih bagus ya dengan face shield ya. Tentu saja dengan instrumentasi yang lebih lengkap ya, ada alat DC shock-nya, ada alat intubasinya. Ya kita tahu bahwa melakukan tindakan intubasi pada pasien-pasien yang sudah terpapar COVID itu risiko lebih besar ya karena aerosol produk daripada orang yang terpapar itu bisa menyebabkan yang menolong itu bisa tertular ya karena memang partikelnya jauh lebih kecil dibanding hanya droplet saja ya. Hanya harus ada. Kalau ketemu di jalan ya, kalau kamu merasa kamu cukup mumpuni ya, mampu melakukan, terus maskermu juga bagus ya, ada face shield-mu, lakukan. Amannya kamu tutup wajah penderita sambil melakukan hands only compression saja, tangannya saja yang dilakukan. Ya, yang melakukan kompresi tanpa melakukan pertolongan dengan mouth to mouth atau mouth to mask ya. Dan juga mengenai hands only compression juga ini misalnya kalian nanti bertugas di daerah ya sebagai seorang dokter umum di sana di puskesmas mungkin ya, sesekali kalian dalam program penyuluhan kalian masukkan ya, mengenai bantuan hidup dasar terutama mengenai resusitasi jantung baru ya. Bagaimana ini melakukan pertolongan pertama, mengenali kondisi pasien henti napas, henti jantung dengan baik ya. Sehingga orang-orang awam itu di lingkunganmu lah, minimal lingkungan tempat kerjamu di puskesmasmu itu bisa mengetahui dengan baik dan bisa memberikan pertolongan dengan baik ya. Bagaimana kompresi yang baik, kecepatan kompresinya ya. Jangan seperti yang biasa kita lihat ya, hanya ditepuk-tepuk saja, dikasih-kasih minyak angin, padahal pasien sudah gasping, ya. Seperti video tadi ya, napas sudah tidak normal, sudah tidak enak dilihat, ya, seperti itu deh ya. Jadi bisa kalian lakukan dengan hands only compression untuk amannya tutup wajah korban. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti deh ya. Anissa, bagus pertanyaannya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Tapi Dok, izin bertanya Dok. Iya, silakan Melani Anjeng.
Maaf sebelumnya dok, hujan deras di sini dok. Oh iya, di daerah mana kok Dek? Makassar dok. Oh hujan deras ya sekarang. Masya Allah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Melania Ajeng Pratama dengan stambuk 110-2021-0110. Pertanyaan saya, bisa Tabe dok jelaskan kembali teknik CPR agar tingkat keberhasilan CPR tinggi dok? Ya, baik saya share kembali ya. Saya ulang kembali. Jadi memang tingkat keberhasilan RJP itu sangat tergantung dari teknik kita melakukan. Teknik kita melakukan tindakan RJP dengan baik. Ya. Dan memang nanti kalian perdalam ya pada saat clinical skill lab ya, kalian perdalam dengan bagaimana cara mengkompresi dengan baik, posisi tangan di mana, tumpunya di mana ya. Kemudian kecepatannya berapa ya. Pertama, kualitas kompresi pada jumlah dan kedalamannya. Ya, kedalaman kompresi. Ya, jumlah kan tadi 30/2, tapi kan kecepatannya harus bagus ya. Kecepatan kompresinya antara 100 sampai 120 kali per menit. Ya, ini memang harus latihan ya. Seorang dokter jaga pun biasanya itu perlu mungkin tiap 3 bulan, 6 bulan sekali itu akan dinilai itu bagaimana dia melakukan kecepatan kompresi dengan baik. Kemudian yang berikut adalah kedalamannya ya 5 cm ya pada orang dewasa. Kemudian recoil sempurna. Jadi betul-betul harus sempurna dia recoil itu dadanya. Nggak boleh dia kompres tapi belum recoil dikompresi lagi. Belum recoil dikompresi lagi. Ya itu ibarat jantung cuma begini saja, tidak dia seperti ini ya mengembang sempurna. Kan kompresi jantung ini ada mempergunakan modalitas yang tersisa yang ada pada jantung. Ya, jadi harus fully recoil. Jadi kedalamannya 5 cm, kecepatan kompresinya 100 sampai 120 kali per menit, kemudian harus recoil dari dada sempurna, antar kompresi, minimal interupsi. Jadi maksudnya apa? 30/2 ini sebelum intubasi misalnya. Tiba-tiba diganggu lagi, berhenti sesaat. Nah, itu berhentinya bukan dalam hitungan detik, mungkin posisinya agak panjang, itu agak susah dia. Jadi minimal interupsi. Kemudian menghindari ventilasi yang berlebihan. Misalnya kalau 30/2 kan mouth to mouth nih. Tapi kalau sudah diintubasi, memberikan ventilasinya terlalu banyak, pompa baggingnya terlalu banyak. Jadi tidak angka keberhasilan untuk high quality CPR itu akan sulit tercapai ya. Seperti itu, jadi kecepatannya, kedalamannya, recoil yang sempurna, minimal interupsi, dan menghindari ventilasi yang berlebihan. Kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan high quality CPR. Oke, bagus ya pertanyaannya. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Semoga ini bisa menjadi bekal buat kalian ya sebagai seorang dokter ya. Saya tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.